Selamat datang di podcast Malam Rabu. Di sini saya akan mengangkat tema tentang bullying dan kebetulan saya sudah mendatangkan seorang narasumber yang sangat inspiratif dan inovatif. Ya, tanpa basa-basi, ini dia Mas Alvin. Halo, Mas Alvin. Silakan duduk. Oke, terima kasih. Ini boleh sambil nge-vape atau Jangan ini kawasan tanam rokok, dilarang merokok di sini. Oh, berarti kita bicara serius nih, nggak bisa sambil nyantai gitu. Enggak kok, kita bisa tetap nyantai. Ini udah ada kopi. Oke, terima Udah kasih. obrolan bisa lebih santai lagi. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, kalau kabar sih saya baik-baik aja. Tapi kalau suasana hati itu kayak kurang pas gitu. Kalau? Karena saya itu kebetulan lagi banyak tugas kampus gitu, sama cuaca di Semarang itu kayak kurang mendukung gitu, kadang panas, kadang sumuk, kadang dingin banget, dan sering hujan gitu sama. Udah kan di sini penonton ini mendengar nih kisah tentang Mas Alvin tentang bullying ya dari SD, SMP, SMA gitu. Pernah nggak sih ngalamin bullying dari secara verbal, secara cyber atau secara fisik gitu? Mas Alvin mungkin bisa diceritakan dari SD. Oke, kalau masalah bullying saya pernah mengalami, tapi kalau bullying fisik enggak, saya nggak pernah. Lalu apa itu bullying yang dirasakan? Saya lebih ke perkataan verbal gitu, kayak body shaming, termasuk body shaming, Dikata-katain ya. kata-kata ucapan yang kurang enak gitu. Nah, gitu. Gimana mungkin bisa diceritakan lebih rinci? Kalau kisah saya itu, saya mengalami bullying dari waktu SD, SMP, SMA gitu. Betul-betul ya? Berturut-turut berkelanjutan karena saya belum mengalami kesadaran buat berubah gitu. Karena saya kan termasuknya bully yang tergolong body shaming gitu kan. Nah, saya itu mulai berubah itu waktu setelah lulus SMA gitu. Nah, saya cerita tentang masalah dari awal gitu aja ya Mas. Boleh. Oke, Biar jadi- penonton tuh lebih hangat gitu kan, lebih tahu tentang Mas Alvin. Kalau SD itu kan saya kan laki-laki nih, tergolongnya saya kurang tinggi itu. Nah, kebetulan dulu saya tuh berbadan gemuk. Pendek, gemuk gitu ya. Pendek gemuk, ya kan gimana gitu kan, namanya masih kecil kan suka yang ledek bercanda gitu. Gitu. Nah, walaupun ngerasanya bercanda tapi kan sebenarnya saya sakit hati Mas, tapi kayak ya udahlah gitu. Saya itu sering dikata-katain dengan bahasa babi gitu, kayak babi, buntelan dari SD. Dipanggil gitu Dipanggil ya. kayak Babi. no, bukan ini babi, enggak, kayak panggilan saya kan Alvin nih, tapi saya dipanggilnya Rio gitu, kayak babi gitu kan. Nah, sampai saya itu ngerasa itu tuh masuk hal yang ya udahlah, udah biasa gitu, jadinya saya ya naik bang gitu ya Lama-lama ya terima aja. terima gitu ya, aja, kalau udah mirip berdamai babi gitu ya. berdamai Nah, kebetulan saya dari SD itu sering digituin, dan biasanya kan zaman-zaman dulu kan sering meledek dengan bahasa nama orang tua kan gitu. Iya, dulu tuh kalau nggak manggil nama kita dengan sebutan hewan ya nama orang tua. Itu kan hal normal kan, banyak lah. Aku juga pernah gitu ke teman saya juga. Nah, SD berjalan saya tetap di body shaming. Nah, SMP itu kebetulan saya mondok Mas. Mondok 2 tahun doang, dan kelas 3 itu pindah. Nah, waktu di pondokan itu kan Pindah pondok atau pindah gimana? bukan, saya itu dari pondokan kelas 3 ini pindah ke sekolahan negeri. Oh, jadi keluar dari pondok ya. Karena saya kurang nyaman gitu kan, kayak nggak kuat gitu. Walaupun kayak gimana gitu lah, kalau di pondokan kayak kurang bebas gitu kan Mas. Nah, terus Nakal selama juga ya? selama di pondokan ibaratnya kan makanan kan terbatas gitu, nggak kayak di rumah kan jor-joran itu kayak Makan dijagol puasa juga. gitu, dijagol, dan makanannya ya gitu aja gitu kan. Jadi kan saya Prihatin kalau mondok pasti. berbadan gemuk, lumayan kurus gitu. Jadi waktu selama di pondok 2 tahun itu kan saya lumayan kurus, nggak kurus-kurus banget sih, ibaratnya nggak terlalu gemuk gitu. Nah, waktu kelas 3 saya pindah ke negeri, ibaratnya saya kan pindah ke rumah lagi nih. Nah, saya itu mulai makan-makan sepuasnya gitu, jadi saya berbadan gemuk lagi. Jadi kayak apa aja yang ada di rumah Betul. dimakan Nah, gitu ya. waktu saya gemuk lagi ya seperti biasa lah, saya mengalami shaming lagi gitu sampai SMA. Nah, saya berkelanjutan SMA karena teman-teman SMP saya tuh yang bareng dulunya SMP, SMA-nya juga bareng, jadinya kayak
oh dulunya dia pernah bully aku ya SMA tetap kayak Ini gitu. malah berkelanjutan ya, yang masih- harusnya tuh misalnya kita dari SMP ke SMA kita meninggalkan hal dulu di SMP malah berkelanjut pas lagi SMA. Karena dengan orang yang sama, Iya, kita kan ketemu masih lagi. lebih gitulah, sampai-sampai ya biasa lah kayak gitu. Nah, terus saya tuh mulai mengalami perubahan setelah lulus SMA, karena waktu saya SMA itu langsung masuk kuliah gitu nggak gap year. Nah kebetulan pas di zaman saya itu dari zamannya Mas Topal juga kan Iya. ngalami pandemi COVID-19 gitu kan. Jadi Libur lama ya. kelas tuh masih daring gitu Daring. ke kampus langsung. Nah kan gabut nih Mas, bingung mau ngerjain apa di rumah. Nah akhirnya saya tuh mikir-mikir iseng-iseng pengen diet gitu, kayak iseng-iseng lihat dari YouTube, dari konten mana gitu di sosial media gitu kan. Saya mengalami coba untuk diet gitu. Saya diet selama 2 minggu tuh diet biasa gitu kan, ngeliatin orang-orang gini ya saya lakuin. Saya turun 1 kilo dan saya tuh kayak ketagihan gitu, kok bisa turun dan lumayan kayak kerasa. Nah saya tuh ngerasa ketagihan. Akhirnya saya tuh awal-awal diet malah langsung ekstrim Mas, kayak Gimana tuh ekstrimnya bisa diceritakan? ekstrimnya tuh saya tuh nggak makan nasi loh Mas. Saya benar-benar nggak makan nasi. Penggantinya nasi itu apa kalau misalnya? Karbohidratnya saya ganti dengan kentang rebus sama lauk, dan kalau enggak makan lauknya dulu terus makan jagung rebus yang beli di tempat-tempat gitu loh, jagung rebus doang. Kalau nggak ada orang pakul lagi jalan-jalan gitu ya, beli itu rebus. Terus dietnya saya itu salah karena ibaratnya kan kalau ekstrim kan instan gitu, lebih cepat gitu ya Mas. Iya, mohon maaf Nah. ini ada barang tidak boleh dilihat. Nah saya itu niat untuk 1 minggu nggak makan nasi dan diganti karbohidrat yang lain. Nah kok saya kuat dan ngerasa biasa aja. Saya lanjut lagi seminggu lagi kok kuat. Nah saya lanjut seminggu lagi sampai hampir sebulan. Di hari ke-28 tuh saya ngedrop, lambung saya kena. Tipe satu gimana ini? Enggak tipe sih, kayak posisi tidur terus cuma duduk nih, tidur 1 menit ya, enggak ada 1 menit sih, detik langsung duduk tuh langsung jadi sakit, bener-bener sakit itu kena bukan dari si lambung kan penyakit lambung sakit. Dan saya bilang ke orang tua berarti emang saya kena lambung terus selama hampir 1 minggu kok. Nah Itu itu efek samping dari diet ekstrim, ekstrim. gitu. Dietnya saya salah. Iya. Karena saya tuh kecanduan, jadi pengen cepet-cepet kurus gitu kan, daripada instan ya. diet yang biasa-biasa kan walaupun sehat tapi kan lama gitu. Nah saya tuh pengennya yang cepat gitu, walaupun saya salah tapi hasilnya ada gitu kan. Nah saya sakit hampir selama seminggu itu saya nggak diet ya, malah makannya 3 kali lagi. Saya itu makan cuma kalau nggak sekali 2 kali loh, nggak pernah Satu makan kali. malam. Satu Nah sampai saat ini tuh saya nggak pernah makan malam loh Mas, paling makan 2 kali. Malah waktu selama ngekos nih, waktu semester 3 kan udah mulai aktif di kampus kan, saya udah mulai malam makan tuh 1 kali doang Mas, nggak pernah sarapan. Serius satu kali. Heeh. Kuat. Makan alhamdulillah sih biasa aja. Tapi nggak sakit lambung lagi gitu Pak? Enggak, karena udah ibaratnya udah adaptasi sama perut saya sendiri gitu kan. Nah situ saya udah mulai berbadan kurus kayak sekarang ini, seperti ini kan lumayan gitu, nggak terlalu gemuk gitu kan. Nah tingkat budi saya gitu udah menurun sih Mas, malah hampir nggak ada sama sekali selama saya ngampus di kampus Unisula ini kan. Apalagi kampus Unisula kan tergolong yang Islaminya tinggi gitu kan, jarang ada kasus apalagi bullying, kekerasan gitu kan jarang. Apalagi kampus kita kan berlandaskan iman dan takwa gitu. Barangkali penonton ada yang mau nonton, barangkali mau masuk kampus bingung untuk mencari teman-teman yang care gitu, aktif, bisa masuk ke Unisula aja Mas. Karena di Unisula itu organisasinya banyak dan aktif, dan apa ya, solidaritasnya itu tergolong tinggi loh Mas, saya selama pengalaman saya di Unisula gitu loh. Ini saya nggak dibuat-buat loh, emang beneran seperti itu, dan anak-anaknya itu baik. Dari teman-teman kelas juga gitu. Lingkungannya tuh ibaratnya positif loh, walaupun ada negatif ya wajar lah, negatif kan pasti ada di setiap kampus, tapi tingkatannya tuh sedikit Mas, lebih banyak yang positif. Ya, jadi untuk teman-teman ya yang mungkin memiliki rasa was-was gitu, mungkin nanti kalau misalkan aku lanjut di kampus akan berlanjut nih tingkat bullyingnya. Enggak, kalau di Unisula tuh enggak. Silakan yang diundang nggak apa-apa. Tadi belum tawarkan. Unisula tuh enggak, Unisula tuh kan kampus yang berbasis Islam ya. Jadi itu kita menghadapkan norma-norma Islami dalam bermasyarakat satu sama lain gitu, dari
mahasiswanya, dari dosennya, dari staffnya, semuanya itu baik-baik, nggak ada yang aneh-aneh lah. Apalagi pertemanan tuh bisa dari luar Jawa gitu, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Ibaratnya Aceh. kita pinter-pinter lah nyari teman gitu kan. Masa satu kampus baik semua kan nggak mungkin. Kita pinter-pinter aja nyari kita juga teman. harus nyaring lah dalam pertemanan gitu. Dan kalau misal ada teman kita sendiri nih, ibaratnya kita udah terlanjur teman sama dia dan kurang baik, kita kan bisa milih nih mana yang baik, mana yang benar. Kita boleh berteman sama yang tidak baik, kita jangan ngikutin aktivitas yang kurang baik itu. Ya. Terus Ya, dari Mas Topal sendiri gimana? Pernah ngalamin kasus bullying gitu? Saya? Atau gimana? bully. Kebetulan saya nggak pernah tuh namanya Wah, bully gitu ya. mantap. Dari SD, SMP, SMA sekarang pun alhamdulillah belum ada bully. Jangan ada yang bully saya ya. Awas, macam-macam lah. Kebetulan tuh gak ada bully karena kebetulan tuh circle-nya ya, mungkin bahasa kerennya circle ya sekarang ya. Kayak gerombolan, Gerombolan. teman gitu ya. Kebetulan tuh teman-teman saya, circle saya bisa dibilang seperti ya preman gitu ya. Kayak ditakutin di Pentolan sekolah gitu, Iya. kebetulan. Nah, Dan ya udah, tapi mereka baik-baik semua sama saya, nggak pernah yang namanya bully saya. saya sebenarnya teman-teman saya juga seperti itu Mas, kayak ya kayak gitu preman-preman gitu, tapi tetap saya dibully kayak ya udahlah biasa gitu, walaupun saya teman-teman kayak gitu ya itu hal yang wajar ya. Nek pengalaman pribadi saya gitu. Berarti Mas Topal nggak pernah nih ya? belum pernah, belum. Tapi jangan pernah Jangan pernah Jangan gitu pernah. kan, karena dia nggak enak. Nggak enak. Walaupun udah berdamaikan tapi kan dilihat orang yang nggak tahu kita kan ya, "Ih, kok dipanggilnya kayak gitu?" Walaupun cuma di sini body shaming nih, bukan Ya mungkin fisik. itu bercanda ya. Heeh. Bagi mereka tuh bercanda, tapi kan bagi kita tuh kadang kita nangkapnya pakai hati juga kan. Sebenarnya body shaming ya semuanya bercanda, nggak Iya. ada yang serius. Tinggal diri Tapi kita kan, aja. kita menerima atau tidak. Terus juga ini kan saya pernah melihat gitu ya, bacaan kalau di Indonesia itu sekitar 82% perempuan di Indonesia pernah mengalami yang namanya bullying seksual di ruang publik gitu. Menurut pendapat Mas Adi gimana? Atau mungkin Mas Adi pernah melihat ada bullying seksual, atau mungkin Mas Adi sendiri nih sebagai pelaku bullying seksual ya? Kalau saya sendiri sebagai pelaku kayaknya nggak mungkin deh, dan nggak pernah selama saya sekolah kan. Belum pernah, Karena ya, berarti mau ini. ya bukan mau juga Mas, ya Allah, amit-amit. Kalau saya sendiri tuh nggak pernah nih, tapi saya tuh pernah ngalamin kisah waktu SMA kelas 11 atau kelas 12 tuh ada kasus yang tergolong besar di sekolah saya itu karena pelecehan seksual. Tapi di luar lingkup sekolah, jadi kejadiannya itu pas di luar sekolah, betul, bukan sekolahan. Tapi itu menjadi kasus di sekolahan karena pelaku dan korban itu satu sekolah, seperti itu Mas. Terus menurut Mas Alfi ini gimana sih cara biar orang-orang pembuli itu tuh bisa mereda gitu? Mungkin tingkat pembuli di kalangan masyarakat, apalagi sekolah-sekolah yang harus sekolah itu tempat yang menyenangkan bagi orang-orang gitu yang ingin menuntut ilmu. Apa sih, gimana sih yang harus dilakukan gitu? Ya kalau menurut saya sih, misal pelaku bullying itu harus ada edukasi dari orang tua masing-masing, kayak menasehati atau memberi contoh yang baik, itu kan itu juga berpengaruh kan. Dan Lingkungan juga perlu ya. lingkungan, apalagi itu lingkungan paling ibaratnya kan kita kan berteman dengan teman yang kurang baik, itu kan bisa jadi kita kebawa negatifnya gitu kan. Harus ada edukasi dengan orang tua gitu. Dan juga dari diri kita sendiri kan juga harus tegas ya. Kalau misalkan kita merasa dibully, ya udah kita tegas aja ke orang yang bully kita. Aku nggak suka nih kalau misalnya dibully seperti ini gitu. Nah, Jujur aja, nggak tentu saja perlu, saya kan? juga pernah Mas bilang kayak gitu, kayak kenapa sih kamu pakai gini emang kenapa kalau bisa gendut. Nah saya kan pendek kan ya, udah pernah kayak gitu, udah ya tetap aja gak ngaruh sama sekali. Namanya bullying itu kan bercanda gitu kan, bercanda walaupun bercanda, tetap kan orangnya jadi pelaku korban itu kan kurang enak. Emang bercandanya seperti itu Mas. Jadi susah, kecuali kita mengalaminya tuh bullying fisik gitu kan. Dan alhamdulillah saya nggak pernah, jadinya susah gitu kalau bercanda. Apalagi buat yang suka bullying seksual ya, itu tuh hindari lingkup-lingkup yang suka, yang mungkin ya menyebarkan link-link pemersatu bangsa. Itu udah lah, cukup, nggak usah. Walaupun kita nyari, tetap kita tuh nggak boleh memberikan gitu. Jangan. Jangan. Apalagi
obrolan yang berbau-bau porno itu jangan, bisa kan juga. sudahi saja gitu ya. Mungkin sudah sesi podcast pada malam ini. Terima kasih Mas Alvin sudah mau datang. Saya ngerepotin enggak? Oh enggak, malah saya ngerepotin. Mas saya malam-malam ini, malam Rabu ya, malam Rabu kita. Enggak ngerepotin dong, datang ke acara yang sepenting ini, sebesar ini kan, spektakuler ini kayak. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman ya, sekian dari podcast hari ini. Diambil baiknya ya. Jadi itu kalau misalkan bullying secara fisik, kita tuh bisa membuktikan dengan cara merubah fisik kita dari yang dulunya gendut terus menjadi ya, seperti Mas Abi ini. Jadi tuh bullying sebagai penyemangat gitu untuk merubah hidup kita. Jadi bullying itu jangan membuat kalian minder. Dan itu termasuk hal yang positif loh, kayak ibaratnya kita tuh melakukan perubahan contohnya diet gitu kan, karena ya ada faktor orang lain meledek kita, jadi kita kan ada faktor untuk perubahan gitu loh, merubah diri kita untuk jadi lebih baik. Nah sebenarnya itu bullying itu ada positif dan negatif. Nah contohnya saya nih, coba aja waktu SMP dari kecil saya nggak pernah dibully, mungkin saya masih gendut sekarang, nggak pernah ada perubahan sama sekali kan. Nah makanya itu ada positif dan negatifnya gitu. Ya. Jadi obrolan kita juga lumayan berat ya pada malam ini. Sekian dan terima kasih. Salam.